Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi thahirina wa sahabatihi ajmain. Ya santri-santri, alhamdulillah ya, kita masih bisa kembali belajar. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Arab. Untuk materi kali ini kita sudah masuk ke bab selanjutnya, Ad-Darsul Khamis, pelajaran atau bab kelima, yang berjudul Afrodul Usroti, yaitu anggota keluarga. Yang mana sebelumnya kita telah membahas bab tentang al-unwan atau alamat. Nah, pada bab kali ini seperti biasa kita akan disodorkan yang namanya al-ibaratul jadidah, idiom baru, al-qiraah bacaan, al-hiwar percakapan, kemudian ada at-tajribat, at-tarokib ya, kemudian at-tamrinat dan al-mufrodat. Nah, untuk at-tarokib yang kita bahas itu tentang al-ismul mufrad, tentang isim mufrad, kata benda tunggal ya. Kemudian yang kedua itu al-jar, harful jari wa dzarful makan, tentang huruf jar dan dzaraf makan. Namun sebelum kita mulai belajar, mari kita niatkan belajar kita itu untuk menghilangkan kebodohan, untuk berbakti atau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu. Mari kita awali dengan basmalah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah, kali ini yang pertama kita itu disodorkan tentang al-ibaratul jadidah. Ini idiom baru ya. Namun kalian bukalah halaman 59. Kita akan langsung ke al-qiraah, tentang al-usratus sa'idah ya, al-usratus sa'idah. Dibuka di halaman 59. Seperti biasa, mari siapkan peralatan kalian, siapkan pena, buku maupun penghapus ya. Nah, kemudian nanti Pak Zaini menerjemahkan dan kalian tulis artinya. Boleh di bawah dari tulisannya, boleh di sampingnya, maupun boleh di buku catatan kalian. Yang penting mempermudah kalian ketika akan murojaah atau belajar kembali ya. Oke, kita bahas al-qiraah, bacaan. Bacalah teks di bawah ini dengan bacaan yang baik dan benar. Pak Zaini bacakan dulu al-usratus sa'idatu atau al-usrah as-sa'idah. Nah, kalau dalam membaca teks Arab ya, ini teks Arab, itu boleh mematikan huruf akhirnya. Contohnya kan ini al-usratu, boleh dibaca al-usrah. Kemudian as-sa'idatu, boleh dibaca as-sa'idah, atau diwakafkan huruf akhirnya itu dimatikan. Namun ketika membaca Al-Quran itu ada aturan-aturannya sendiri. Tapi kalau teks maupun hadis itu boleh dengan mematikannya di akhirnya itu boleh diwakafkan. Kalau Al-Quran tidak sembarangan ya, harus ada ilmunya, ada ilmu tersendiri dalam membaca Al-Quran, seperti tidak boleh mengambil nafas di tengah ayat. Kalaupun mengambil nafas atau berhenti, nanti harus mengulangi satu kata sebelumnya dan sebagainya. Tapi kalau teks Arab biasa ini boleh saja. Oke. Ismi Muhammadun, ana tilmidhun fil madrasatil ibtidaiyah. Hadhihi usrati, hadza abi, ismuhu Zakaria, huwa tabibun fil mustasfa, wa hadhihi ummi, ismuha Azizah, hiya mudarrisah fil madrasatil mutawassithah. Indi ahun kabir, ismuhu Abdur Rauf, huwa al-an mudarrisul lughatil arabiyyah, huwa al-an mudarrisul lughatil indonesia fil Yaban. Wa hadhihi jaddati, ismuha Amirah, hiya asyahu fi usrati, wa mahbubatun
min jami afrodil usrah wa hadhihi jaddi ismuhu Salim. Oke, kita bahas satu persatu katanya. Al usratus sa'idah. Al usrah itu keluarga, as-sa'idah itu bahagia. Al usratus sa'idah, keluarga yang bahagia. Ini judulnya. Kemudian ini yang pertama itu ismi Muhammad. Ismi Muhammad. Ismi itu berasal dari kata ismun. Ismun itu artinya nama. Kemudian ismi huruf akhirnya ketambahan ya mutakalim, maka menjadi ismi dan artinya itu namaku. Ismi Muhammadun, namaku Muhammad. Ana tilmizun fil madrasatil ibtidaiyah. Ana ini pasti sudah dikeluar kepala. Kalau ana itu artinya saya. Tilmizun itu murid atau santri atau siswa. Fil madrasatil ibtidaiyah. Nah, madrasatil ibtidaiyah ini sekolah dasar. Fi di dalam atau di sekolah dasar. Berarti ana tilmizun fil madrasatil ibtidaiyah. Saya siswa di sekolah dasar. Kemudian hadhihi usroti. Hadhihi itu sudah di luar kepala juga pasti. Artinya itu ini. Usroti keluargaku. Nah, seperti tadi. Usrotun itu asalnya artinya itu keluarga. Usroh itu keluarga. Kemudian ketambahan ya mutakalim menjadi usroti, maka artinya menjadi keluargaku. Hadhihi usroti, ini keluargaku. Hadza abi. Hadza itu artinya ini. Abi itu bapakku. Prosesnya sama. Abi itu asal katanya abun, artinya ayah atau bapak. Kemudian ketambahan ya mutakalim, maka menjadi abi, artinya menjadi bapakku. Hadza abi, ini bapakku. Ismuhu Zakaria. Nah, ismuhu. Ismuhu artinya namanya. Berarti nama bapak tadi ya. Bapakku tadi Zakaria. Zakaria nama orang. Ismuhu Zakaria. Namanya Zakaria. Nah, ini prosesnya juga sama. Ismuhu itu asal katanya ismun. Ismun artinya nama. Kemudian ketambahan domir ha di belakangnya menjadi ismuhu. Maka artinya menjadi namanya. Hu ataupun ha itu artinya nya. Berarti kalau ismuhu yang namanya, tapi untuk laki-laki. Karena apa? Kembalinya ke bapak. Bapak itu kan laki-laki. Tapi kalau ismuha, nah ini nanti ada ismuha. Ismuha juga namanya, namun kembalinya itu ke perempuan. Karena apa? Nanti di sini ada ummi. Ummi kan perempuan. Oke, kita bahas. Ismuhu Zakaria, namanya Zakaria. Huwa tabibun fil mustasfa. Huwa tabibun fil mustasfa ya. Huwa berarti dia. Dia di sini yang dimaksud itu bapak tadi. Tabibun itu dokter. Fil mustasfa di rumah sakit. Al mustasfa ini artinya rumah sakit. Wa tabibun fil mustasfa. Dia dokter di rumah sakit. Wa hadhihi ummi. Nah, ini. Dan ini ibuku. Ummi ya prosesnya sama. Berasal dari kata umun, ketambahan ya mutakalim menjadi ummi, menjadi ibuku. Wa hadhihi ummi. Dan ini ibuku. Ismuha. Nah, itu sudah tak jelaskan tadi ya. Kalau ha itu kembalinya ke yang perempuan. Namanya Azizah. Nah, namanya Azizah berarti ibunya. Wahadi ummi ismuha Azizah. Dan ini ibuku, namanya Azizah. Hiya mudarrisatun fil madrasatil mutawassithah. Hiya, dia. Yang dimaksud dia di sini itu ibu tadi ya, ibuku. Mudarrisatun berarti mudarrisatun itu pengajar perempuan atau ustazah atau guru perempuan. Fil madrasatil mutawassithah. Madrasah itu sekolah, mutawassithah itu tengah-tengah. Berarti sekolah menengah. Fil madrasatil mutawassithah, di sekolah menengah. Kalau sekolah menengah ya bisa SMP, bisa SMA ya. Karena di sini tidak ada keterangan awal atau sekolah menengah pertama atau sekolah menengah yang akhir SMA itu. Berarti sekolah menengah. Indi ahun kabirun. Indi ahun kabirun.
Nah, ngindi itu saya mempunyai ahun. Ahun itu saudara. Kabirun besar berarti ya kakak. Saudara yang besar berarti kakak. Indi ahun kabirun. Saya memiliki kakak ya. Saudara besar itu kakak. Ismuhu Abdur Rauf. Nah, ismuhu ini sama. Ismuhu Abdur Rauf. Namanya Abdur Rauf. Huwa al-an mudarris al-lughatil Indonesia fil Yaban. Huwa berarti dia di sini berarti ahun kabir tadi kakaknya. Al-an sekarang. Mudarris itu guru. Al-lughah bahasa, al-Indonesia Indonesia. Fil Yaban di al-Yaban Jepang. Huwa al-an mudarrisul lughatil Indonesia fil Yaban. Dia sekarang guru bahasa Indonesia di Jepang, ya. Huwa al-an mudarrisul lughatil Indonesia fil Yaban. Kemudian ini wa hadhihi jaddati. Wa hadhihi dan ini jaddati berarti nenekku. Nenekku, simbah yang simbah uti ya, atau ya simbah perempuan. Wa hadhihi jaddati dan ini nenekku. Ismuha Amirah, namanya Amirah. Jelaskan ya, ismuhu ismuha. Ismuha Amirah, namanya Amirah. Hiya asyahu fi usrati. Hiya asyahu fi usrati. Dia berarti dia di sini itu jaddati, nenekku. Asyahu itu paling tua, fi usrati di keluargaku. Wa mahbubatun min jami'il afrodil usrati. Wa mahbubatun dan yang paling dicintai atau disayangi min jami'il afrodil usrati dari min itu dari jami'i semua afrodi anggota al usrati keluarga. Min jami afrodil usrati dari semua anggota keluarga. Tak ulangi ya, ismuha Amirah, namanya Amirah. Hiya asyahu fi usrati, dia paling tua di keluargaku. Wa mahbubatun min jami afrodil usrah, dan yang paling dicintai dari semua anggota keluarga. Wa hadza jaddi, dan ini kakekku. Ismuhu Salim, namanya Salim. Nah, dah ya, kita artikan. Ini sebenarnya di bawah juga ada artinya. Usroh keluarga. Usroh keluarga. As-sa'idah bahagia. Ismi namaku atau nama saya. Mustashfa itu rumah sakit. Al-an sekarang. Jami'u semua atau seluruh. Kemudian asyahu lebih tua atau paling tua. Kemudian mahbubatun dicintai. Mawaddah itu kasih sayang. Yaban itu Jepang ya. Tabib dokter, dan afrodul usroh itu anggota keluarga. Nah, besok kita bahas al-hiwar, kemudian bahas juga at-taraqib ya. Nah, tugas kalian tadi kan Pak Zeni sudah mengartikan al-qiraahnya. Nah, kalian artikan al-ibaratul jadidah yang ada di halaman 58. Ini mudah insya Allah. Kalau kalian buka-buka lagi di buku ada ini. Ini ya, diartikan. Ditulis saja di sini nggak apa-apa. Di buku kalian biar nggak lupa. Jaddatun apa artinya? Jadun apa? Ammatun, amun, abun, umun, ukhtun shahirah, akhun shahir, bintun ibnun. Nah itu ya, itu artinya apa, kalian cari artinya. Mungkin itu saja yang dapat Pak Zaini sampaikan untuk pembahasan kali ini. Bila ada yang belum paham silakan kalian tanyakan ya. Kalian tanyakan saja, tidak usah ragu-ragu dan malu. Terus bila ada saran-saran atau kritikan boleh kalian sampaikan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa selepas belajar.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kurang lebihnya dari Pak Zaini mohon maaf. Ini ada seorang pujangga Arab yang berkata, al ilmu afdalu halafin wal amalu bihi afdalu syarifin. Ilmu adalah warisan terbaik dan mengamalkannya adalah kemuliaan yang paling sempurna. Seperti itu ya. Ilmu adalah warisan terbaik. Bukan kok warisan terbaik itu mobil, rumah, uang, tetapi ilmu itu warisan yang paling baik. Karena apa? Harta bila tidak diilmui bisa menyesatkan. Namun ketika kita memiliki harta juga memiliki ilmu, nanti pentasarufan atau pemanfaatan harta tersebut bisa bernilai pahala ataupun sebagai amal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.